ini masih ramai berita di seluruh media mainstream maupun media sosial tentang Kaisang yang pergi ke Amerika dengan private jet. Ya, kalau benar kemudian peristiwa Kaisang yang pergi ke Amerika dengan private jet ini melanggar aturan dan mengandung unsur gratifikasi, ya saya setuju untuk diproses. Tapi kalau ini karena rame berdasarkan kebenciannya kepada Presiden Jokowi dan serangan yang luar biasa bertubi-tubi kepada Jokowi, ya kita harus membelanya. Tidak membela Kaisang, tapi membela perilaku orang-orang yang sengaja terus-menerus mengkapitalisasi peristiwa ini. Karena tidak hanya seorang Kaisang, banyak banget yang orang juga menikmati fasilitas private jet. Nanti kita bahas ya. Termasuk Mahfud MD. Begitu ngomong lu langsung disikat netizen, disikat Alvin Lim. Sekarang kok belum muncul lagi nih Mahfud MD nih ya. Ditambah lagi salut seorang Kaisang yang belum genap usianya 30 tahun. Ya begitu ada isu ini, inisiatif mendatangi KPK untuk melapor. Ya karena peristiwanya rame. Beda dengan orang-orang tua bangka. Yang udah nggak ada guna untuk negara. Mereka ngeles. Coba sekarang Mahfud MD datang ke KPK. Tentang rame tuduhan Mahfud MD juga pakai jet pribadi waktu ke Makassar. Pada saat itu sebagai ketua MK. Ayo datang ke KPK. Kalau gentle, masa kalah sama anak kecil 30 tahun aja belum ada usianya. Berani datangin KPK, klarifikasi, melapor. Ayo. Dan dia apapun konsekuensinya akan dia jalani. Ayo Mahfud MD. Ditunggu di KPK. Coba kita lihat dulu ya pernyataan Kaisang setelah keluar dari KPK. Cekidot. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Ya, kecil-kecil pemberani juga nih, nggak kayak tua bangka Mahfud nih. Pot, gua dulu sih respect ya sama Profesor Mahfud MD. Sekarang sama sekali. Karena apa? Ketika mendapat fasilitas dan jabatan, ya dia diem aja. Ketika sudah tidak lagi mendapat fasilitas dan jabatan, dia keluar-keluar. Wah, benci banget gua sama orang-orang kayak begitu tuh. Mahfud MD, Refli Harun, Said Didu, Fahru Roji, itu kan orang-orang yang dipecat Jokowi kemudian nyinyir semuanya nih. Yang belakangan Mahfud MD, paling benci setengah mati kalau orang udah seperti itu. Artinya apa? Otaknya mereka itu udah nggak lagi objektif. Ini kayak model-model seperti itu tuh. Mahfud, ditunggu di KPK. Ayo, gentle. Kamu memakai jet pribadi pada saat kamu menjadi ketua MK. Ini Kaisang anak kecil, pejabat juga bukan. Masuk kategori gratifikasi juga enggak karena bukan pejabat negara. Tetap datang mengklarifikasi dan memberikan keterangan kepada KPK. Tidak diundang, tidak dipanggil. Inisiatif sendiri. Ayo, Mahfud. Nah, coba. Ayo, katanya tahu hukum. Ayo, kamu orang hukum. Ayo, datang ke KPK. Cepetan. Masyarakat nunggu nih. Coba kita simak pengacaranya Kaisang. Cekidot. Tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Dan tadi sudah disampaikan ke KPK. Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Tuh, orang-orang tua bangka kalah sama anak kecil.
Hasto, apalagi Hasto. Dipanggil nggak langsung datang, alasannya macem-macem. Dipanggil pakai surat undangan resmi, surat panggilan resmi. Ya, nggak langsung datang. Dua peristiwa yang berbeda, Harun Masiku nggak sekali datang. Kemudian kasus yang berikutnya, korupsi DJKA, nggak sekali datang. Apa, membuat skenario apa dulu gitu, kayaknya belum siap. Ya alasannya macam-macam lah, lagi rapat di Solo lah, apa segala macam lah, luar biasa kan. Yang lebih unik lagi yang kedua, alasannya undangannya nggak nyampe, hanya dititipin drivernya. Wah, luar biasa. Luar biasa bohongnya. Oh, jangan bangga, luar biasa. Luar biasa bohongnya. Kan pada kan ahli ngomong, pinter berargumentasi, ngadepin KPK aja ciut. Nggak kayak Kaesang tuh. Anak kemarin sore, 30 tahun juga belum. Inisiatif datengin KPK. Alamak. Apalagi Mahfud MD. Si tua bangka yang berakhir dengan menghina Jokowi terus. Padahal sebelumnya memuji-muji Jokowi karena mendapat fasilitas. Begitu nggak dapat fasilitas, menyerang-nyerang Jokowi terus. Luar biasa ini. Tendensius banget gitu orangnya. Oke ya. Oke, coba kita simak keterangan KPK. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di store uangnya gitu. Yang bersangkutan ya udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Iya. Sekarang pertanyaannya, kita tidak usah berdebat ini tuh masuk kategori gratifikasi apa enggak ya. Dia bukan pejabat negara atau apa segala macam ya. Sekarang kita tidak usah berdebat di situ. Taruhlah, ya ini masuk gratifikasi, padahal dia bukan pejabat negara, nanti debatable lagi. Taruhlah ini masuk gratifikasi. Bagaimana dengan yang lain? Anggota DPR RI dari PDIP, Ketua Banggar, biar ayo buka-bukaan lah, kita buka semua. Biar nggak berdasarkan kebencian. Said Abdullah, yang getol akan menghapus listrik daya 450 volt ampere menjadi 900. Seluruh Indonesia, listrik rumah tangga yang berdaya 450 akan dihapus oleh DPR RI dari PDIP. Ayo, ngomong lu, Partai Rakyat, ngomong lu, untuk rakyat, ngomong lu, membela rakyat, ngomong lu. Partainya wong cilik, ngomong lu. Sekarang ngomong. Ya, nih, mau tahu orangnya? Lagi naik private jet atau jet pribadi? 1, 2, celing. Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI dari PDIP yang naik private jet, yang dia akan menghapus daya listrik rumah tangga 450 volt ampere. Masih mau bicara wong cilik? Ya? Masih mau bicara rakyat? Masih bicara PDIP selalu dengan rakyat? Rakyat harus tahu nih. Rakyat harus tahu nih. Nih. Said Abdullah kedapatan sedang naik private jet. Detailnya nggak usah diceritakan. Nanti tambah step. Lagi kelihatan ngerokok di dalam private jet dan cekakak-cekikik sama teman yang ada di dalam pesawat tersebut. Kenapa ini nggak diributkan? Ini pejabat negara, anggota DPR RI, Ketua Banggar. Kenapa nggak diributkan? Kenapa nggak diributkan? Ayo, kenapa nggak diributkan? Anggap kemarin Kaesang salah. Sekarang ini juga harus diributkan. Ayo. Oke, yang berikutnya. Ini yang lebih dahsyat lagi nih. Yang selalu dipuja-puja sebagai
Wow, keturunan anak proklamator yang ngomongnya setinggi langit, cerita terus tentang masa lalu. Megawati Soekarno Putri, ya. Megawati Soekarno Putri sering kali juga naik private jet, setidaknya dari Jakarta ke Solo dalam rangka menghadiri kampanye Ganjar Mahfud, kemudian naik private jet lagi dari Jakarta ke Palu, ya, dan beberapa peristiwa yang lainnya yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Megawati kan bukan pejabat negara, dia kan ketua partai, nggak kategori ini. Gundulmu pitak! Gila orang lain disalahin, dirinya sendiri dibenarkan. Oh ngedan mangan bledogan. Megawati hari ini adalah Ketua Dewan Pembina dan Pengarah BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Pejabat negara itu. Pejabat negara. Dan dia rangkap jabatan di menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. BRIN itu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati ada 2 jabatan pejabat negara. Ayo. Naik jet pribadi kemana-mana. Ayo. Dan berkali-kali, nggak hanya sekali doang. Ayo. Coba, kalau yang selama ini teriak-teriak terus masalah private jet, mana suaranya dari PDIP? Mana? Deddy Sitorus, Masinton, mana? Sekjen, ayo, mana? Mana suaramu? Mana? Ternyata tidak hanya Megawati. Ya, kita lanjutkan lagi. 1, 2, 3, celing. Iya. Puan Maharani tanggal 5 Juni 2021 naik private jet Jakarta Manado. Kemudian 1 tahun kemudian naik private jet Jakarta Solo. Dan pada tahun 2023 Puan naik private jet lagi Jakarta Solo dalam rangka menghadiri Jalan Sehat. Puan Maharani, PDIP, Ketua DPR RI, pejabat negara. Ayo, orang-orang yang pada nyinyir dan nyerang terus Jokowi. Gua nggak belain tindakan Kaisang ya, objektif aja gitu. Kalau memang benar dasarnya hukum, pelanggaran hukum, ayo kita bongkar semuanya. Tapi kalau dasarnya kebencian, ayo kita lawan. Ayo. Jangan berdasarkan kebencian. Logo. Logo semuanya. Penerapan hukum jangan berdasarkan kebencian. Logo tenan. Global jarang. Sekali lagi ya, berkali-kali gue ngomong nih ya, nggak membela Kaisang. Kalau memang itu melanggar, usut. Kalau memang terbukti gratifikasi, undang-undangnya, sepintas saya baca, sebelum 30 hari dan dia melapor, ya akan terbebas dari unsur itu. Kita lihat aja nanti, usut, harus terus. Tapi yang tadi saya sebutkan, wajib panggil satu-satu. Panggil satu-satu. Kalau gua ketua KPK, gua sikatin semua ini, nggak peduli gua. Nggak peduli, gua sikat semuanya itu. Ayo, supaya tegak hukum. Jadi bukan berdasarkan kebencian, karena ini menyangkut muaranya ke Presiden Joko Widodo, semua orang menyerang. Udah berkali-kali dikatakan bahwa Kaisang bukan dalam kategori pejabat negara, semuanya nyerang. Saya sebutkan tadi, semuanya pejabat negara. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada satupun yang ngomong. Diobol jaran. Jangan percaya ya. Jangan percaya pada politisi. Jangan percaya pada narasumber yang sering diundang di TV. Apalagi macam Roy Suryo itu. Jangan percaya. Narasumber yang sering diundang TV, apalagi yang miring-miring dan menyerang Jokowi terus. Jangan percaya aja. Ntar gue kasih satu pembuktiannya satu-satu nanti.
Supaya objektif, supaya rakyat tidak tersesat, disesatkan oleh media mainstream. Untung zaman medsos, kalau enggak mah habis Indonesia ini dikoyak-koyak terus sama media mainstream. Narasumber yang miring-miring terus. Oh, diar ya, oh, diobol jarang. Oke, tidak berhenti sampai di situ. Mahfud MD. Oi, Mahfud MD. Oi, pada saat menjabat menjadi ketua MK, kamu naik private jet. Sekarang datang ke KPK. Lakukan klarifikasi. Beri penjelasan ke KPK dan kepada masyarakat. Berapa kali kamu naik private jet, Mahfud MD? Ayo. Nggak berhenti sampai situ. Anies Baswedan. Selama Pilpres kemarin, kemana-mana naik private jet, lakukan klarifikasi. Dari mana anggarannya? Kamu pengusaha bukan? Kamu juga nggak punya private jet sendiri? Siapa yang ngasih? Dalam rangka apa? Kenapa ngasih kamu? Kenapa nggak ngasih ke Agri? Ya karena Agri bukan calon presiden. Ya, Anies calon presiden yang kemungkinan besar menang. Kalau menang berkuasa dapat fasilitas. Kan itu yang namanya gratifikasi. Ada hubungannya ke sana. Jangan dibodoh-bodohin masyarakat. Ayo, usut semuanya. Anies, Mahfud MD. Yang masih seger nih, baru kemarin peristiwanya. Ayo. Oke ya, sekali lagi teman-teman, dengan ditayangkannya video ini, supaya kita tidak tersesatkan oleh media mainstream, oleh para narasumber yang setiap kali diundang TV dan memberikan komentar negatif tentang Presiden Jokowi dan keluarganya. Kalau terbukti negatif, dan terbukti negatif itu, ya saya juga ikutan menyerang. Tapi kalau dasarnya kebencian, ya kita harus lawan. Ini dasarnya kebencian. Ditambah lagi, anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benika Harman menyampaikan, anggota DPR RI banyak yang naik private jet. Tuh harus diusut tuh. Benika Harman yang ngomong. Tidak spesifik menyebutkan siapa, tapi anggota DPR RI kemana-mana banyak yang naik private jet. Anggota DPR RI loh, pejabat negara loh. Wih, double jaran. Sebenarnya ini sudah lama dan aku males sebenarnya untuk mengangkat berita private jet ini. Karena aku berasumsi ya, pribadi saya bukan pejabat negara, ngapain diributin, kira-kira ke sana ya. Tapi kok ternyata beritanya membesar terus ya, saya coba untuk membongkar ini semuanya. Sama termasuk Fufu Fafa. Males sebenarnya, tapi nanti ya saya coba bongkar walaupun telat. Oh, ada apa dan siapa Fufu Fafa di dalamnya. Sederhana banget itu mah. Asumsinya dangkal banget itu mah. Males sebenarnya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.